إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita sore hari ini membahas tentang masalah ibadah yang terbesar, ibadah yang bisa dilakukan oleh setiap muslim dengan sempurna, yaitu ibadah doa kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Di dalam hadis dhaif disebutkan, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Doa adalah inti ibadah. Dari doa seorang muslim belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, karena di dalam doa terdapat tata cara beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan benar. Maka sore hari ini kita akan membahas ibadah yang sangat luar biasa ini, agar menjadi kekuatan bagi kita di dalam meningkatkan mutu ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan doa memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupan seorang muslim. Bahkan tertahannya bala dan musibah itu disebabkan karena doa hamba-hamba Allah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama." Katakanlah, apa peduli Rabb kalian kepada kalian kalaulah bukan karena doa yang kalian panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalaulah bukan doa yang dipanjatkan oleh seorang muslim kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya kita akan binasa, niscaya kita akan sengsara. Dengan doa seorang muslim bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan doa Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Dengan doa tertolak bala, tertahankan musibah. Dengan doa didadangkan rezeki, dengan doa dihasilkan keberkahan dan tertolak kesengsaraan. Dengan doa seorang muslim bisa meningkatkan hubungan dan mempererat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya orang-orang terpilih dari makhluk Allah Azza wa Jalla, dari kalangan Nabi dan Rasul,
disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka berdoa, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan tamak. Takut kalau doanya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal, dan tamak berharap sekali agar Allah Subhanahu wa taala memustajabkan doanya. Doa bagi seorang muslim adalah senjatanya. Doa dapat mengalahkan 1000 senjata. Doa dapat mengalahkan 1000 dinar. Doa dapat mengalahkan 1000 bala tentara. Dengan doa saja yang dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ini menjadi makmur, sejahtera. Dan sebaliknya dengan doa seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ini menjadi kering kerontang atau banjir yang menenggelami bumi ini. Lihat bagaimana doa Nabi Nuh atas kaumnya ketika mereka tidak mau menerima dakwah yang telah disampaikan oleh Nabi Nuh selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Dia mengatakan, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir, fafatahna abwabas samai bima'in munhamir. Lalu Nabi Nuh berdoa kepada Allah Azza wa Jal, anni maghlub, sesungguhnya aku kalah, aku tidak kuat, aku kalah, maka menangkanlah aku ya Rabb. Akibat doa tersebut, fafatahna abwabas samai bima'in munhamir, kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang mencurah. Allah tenggelamkan bumi dengan doa Nabi Nuh alaihissalam. Hanya dengan doanya. Nabi Zakaria setelah lama penantiannya mendapatkan anak dan sudah datang masa keputusasaan, maka dengan doanya Allah mustajabkan, Allah berikan kepadanya Yahya. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Fastajabna lah, maka kami mustajabkan untuknya dan kami berikan kepadanya Yahya. Dan doa Nabi Ayyub yang mengatakan, Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguhnya aku telah ditimpakan penyakit sedangkan engkau adalah zat yang maha pengasih. Fastajabnalah, maka kami penuhi dan kami kabulkan doa Nabi Ayyub. Dan Dhunnun, Nabi Yunus, dia berdoa, Allah mustajabkan doanya. Allah mustajabkan doa Nabi Yunus ketika ia ditelan oleh ikan hiu. Begitulah besar arti doa bagi hamba-hamba Allah yang saleh. Maka di dalam kajian kita hari ini kita akan membahas tentang masalah doa. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa doa adalah ibadah? Bahkan kenapa doa adalah inti ibadah? Dari sekian banyak kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, doa adalah intinya. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan ibadah yang paling mudah tergabung di dalamnya syarat-syarat ibadah kecuali di dalam doa. Rukun ibadah itu terbagi dua. Pertama,
mengagungkan setinggi-tingginya Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua menghinakan diri, menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi mengagungkan dan menghinakan, mengagungkan Allah dan menghinakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang muslim, ketika ia berdoa kepada Allah, ada di dalam semua doa itu dua hal ini: membesarkan Allah dan mengecilkan dirinya. Dan dia adalah rukun ibadah. Setelah sempurna rukun ibadah ia laksanakan di dalam doanya, maka lahirlah khusyuk, maka muncullah tadarru', dan hadirlah ketenangan, kebahagiaan, dan tawakal, ketertundukan, dan pelepasan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla dari doa. Makanya orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang sombong. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong di dalam ibadah, di dalam peribadatannya kepadaku, yaitu peribadatannya, yaitu doanya kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Allah sebutkan bahwa orang yang tidak berdoa adalah orang yang sombong. Kenapa? Karena ketika ia tidak berdoa berarti ia tidak lagi membutuhkan. Padahal dia adalah manusia yang lemah, dia manusia yang sangat-sangat membutuhkan Allah. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Tidak sama sekali sesungguhnya manusia dalam keadaan melampaui batas ketika ia melihat dirinya telah merasa cukup, tidak membutuhkan yang lainnya. Inna, apa obatnya? Inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya kepada Rabbmu lah kembali. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika seandainya seorang muslim ingin dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala doanya, ingin Allah Subhanahu wa ta'ala nampakkan athar, pengaruh-pengaruh dari doanya, maka hendaklah ia melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari syarat-syarat dan adab-adab di dalam berdoa kepada Allah. Sebelumnya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa seseorang berdoa kepada Allah sama halnya dengan seseorang yang sedang memanah. Jika seandainya dia berkeinginan agar panahannya tepat sasaran, maka dia harus menyempurnakan 3 hal. Pertama, sasaran yang ia tuju harus hendaklah ia memiliki sasaran. Dan yang kedua, hendaklah ia mempunyai kekuatan untuk menarik panah yang hendak ia lemparkan. Dan yang ketiga, hendaklah ia memiliki panah yang lurus dan yang tajam. Seseorang yang memanah atau menembak tapi ia tidak memiliki sasaran, maka tidak akan
pernah mengena selama-lamanya panahan atau tembakannya. Begitu sebaliknya, sasaran ada, akan tetapi panah tidak ada, atau panah bengkok, juga tidak akan sampai kepada sasaran yang benar. Begitu juga, panah sudah ada, sasaran ada, akan tapi tidak ada tenaga yang menarik panah tersebut, maka tidak juga mengena. Begitu juga di dalam doa kepada Allah. Berdoa kepada Allahu Azza wa Jalla harus hendaklah memiliki sasaran, yaitu ikhlas dan mengharapkan ridha Allah. Benar-benar mengharapkan ridha Allah. Banyak orang yang jatuh di dalam doanya, ia tidak ikhlas. Sekurang-kurangnya hatinya lalai di dalam berdoa, sehingga tidak ikhlas. Jadi hendaklah yang dituju itu adalah Allah, tidak mensyirikatkannya di dalam doa kepada sesuatu apapun. Kemudian tarikan kekuatan yang ia butuh untuk menarik panah tersebut, dialah kemauan dan keinginan dan kebutuhan kepada Allah. Itulah yang disebut dengan keyakinan akan dimustajabkan doa oleh Allah Azza wa Jalla. Wa antum muqinuna bil ijabah. Tarikan inilah dorongan dari sebuah kebutuhan yang sangat kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa seorang hamba yang hatinya kosong, lahin, ghafil, lalai, alfa dari Allah. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah cerita bahwa diundanglah seorang buya ke salah satu rumah yang baru dinaiki, syukuran, walimahan, syukuran untuk naik rumah. Kemudian berkumpullah masyarakat sekitarnya. Ketika semuanya berkumpul, disuruhlah oleh pemilik rumah untuk memulai dengan doa. Maka tidak ada lain kecuali buya yang mengangkat tangan kemudian berdoa bersama-sama. Bolehlah buya tadi mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, muqaddimah dari doa, kemudian buya tadi berdoa pula, diaminkan oleh jamaah. Tapi bersamaan dengan itu, piring pun diedarkan, sambal-sambal pun diedarkan. Kebetulan lewat pula di depan buya, buya itu menggesernya pula. Rabbana atina fid dunya hasanah, amin, kata yang lain. Piring ia geser, kemudian doa ia lanjutkan. Yang seperti itu sudah pasti tidak dimustajabkan oleh Allah Azza wa Jalla. Belum lagi tidak ada anjurannya doa bersama. Tapi coba lihat bagaimana lalainya hati. Tangan mengangkat piring, kemudian yang tangan satu lagi mengaminkan doa bagi sang buya yang telah membaca doa itu. Jadi ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, panahnya itu adalah kemauan dan keinginan. Dan yang ketiga adalah panah yang lurus tajam. Dia adalah senjata, yaitu doa yang ia akan panjatkan ke hadapan Allah. Semakin tajam panah tersebut dan semakin lurus, semakin tepat sasarannya. Begitu juga doa, doa itu semakin benar cara penyampaiannya, kalimat-kalimatnya, pilihan kata-katanya, maka dia semakin akan dikabulkan oleh Allah. Syarat-syarat doa ibu-ibu yang harus kita tunaikan di dalam berdoa, hendaklah seorang muslim yang berdoa tersebut memiliki akidah dan tauhid yang benar kepada Allah Azza wa Jalla, mengetahui tentang
hakikat makna rububiyah, uluhiyah, dan nama dan sifat Allah. Semakin dalam pengetahuannya tentang tauhid kepada Allah ini, semakin dalam pula hayatan dari doa yang ia berikan kepada Allah. Ketika ia mengucapkan misalnya, Ya Hayyun, Ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha berdiri sendiri. Dia mengetahui apa makna kesempurnaan dari hidup Allah, hidup yang tidak sama dengan hidup makhluk, hidup yang tidak membutuhkan kepada yang lain, yaitu Qayyum. Ketika sampai makna tersebut dengan ilmu pengetahuan yang ia ketahui dari tauhid tersebut, maka penghayatan terhadap doa tersebut sangat besar. Ya Hayyun, Ya Qayyum, disebutkan oleh para ulama kenapa sering Rasulullah SAW memanggil dengan dua nama ini, Hayy dan Qayyum. Karena disebutkan bahwa Hayyun, Qayyum adalah dua sifat yang saling membutuhkan pada sifat Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala Hayy, yaitu zat yang maha hidup, dia sudah pasti Qayyum, zat yang berdiri sendiri, tidak membutuhkan yang lain. Kesempurnaan qayyumiyahnya itu erat kaitannya dengan kesempurnaan kehidupan yang ia miliki, sehingga hidupnya ia yang kekal, yang tidak akan merasakan kematian. Ketidakbutuhannya kepada makhluk mengangkatnya menjadi zat yang berhak untuk dipinta, untuk dimohon dan diharap, karena ia tidak membutuhkan. Apalagi ketika ia kaitkan dengan hadis qudsi yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wahai anak Adam, ya ibna Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada ala mulki syai'a. Wahai anak Adam, sekiranya kalian berkumpul dari awal kalian sampai akhir kalian, jin kalian dan manusia kalian, semua kalian perhatikan orang yang paling bertakwa di antara kalian, niscaya tidak akan bertambah kekuasaanku sedikit pun. Ya ibna Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min dzalika min mulki syai'a. Wahai Adam, sekiranya semua kalian berkumpul dari awal penciptaan kalian sampai akhir penciptaan kalian, berkumpul manusia kalian dan jin kalian, semuanya kalian perhatikan hati iblis, makhluk yang terburuk sifat dan akhlaknya, niscaya tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku. Itulah Hayyun Qayyum. Jika seandainya seorang hamba lebih dalam memahami makna nama dan sifat Allah, akan semakin terpuruk ia di dalam doanya, makin terjerembab di sebuah lembah yang sangat dalam, sedalam penghayatannya kepada doa tersebut yang ia telah sampaikan kepada Allah. Jadilah ia kerdil yang tidak ada artinya di hadapan Allah. Jadilah ia bagaikan satu butir pasir di atas pantai. Jadilah ia satu lembar dedaunan di hutan belantara. Jadilah ia satu tetes air di lautan yang luas, samudra yang sangat luas sekali. Tidak ada artinya. Ya Hayyun Ya Qayyum, Ya Hayyun Ya Qayyum. Jadi kalau seandainya Anda seorang muslim hendak menjadikan doanya menjadi hal yang luar biasa, hendaklah dia benar-benar memahami tauhid, tauhid asma wa sifat secara khusus. Karena seorang hamba sering memulai doa dengan nama-nama, memanggil nama Allah,
Seorang hamba akan berdoa kepada Allah, misalnya di dalam doanya, as'aluka bikulli ismin huwalak, aku memohon kepadamu pada setiap nama yang engkau miliki, sammaita bihi nafsak, yang engkau telah beri namamu, engkau telah beri dirimu dengan nama yang engkau telah berikan, lekatkan. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang telah engkau ajarkan salah seorang dari makhlukmu. Au ista'tharta fi ilmil ghaibi indak, atau engkau simpan di dalam ilmu ghaib di sisimu. Semua nama yang telah engkau ajarkan kepada kami. Bukankah engkau yang memberi nama engkau adalah Razzaq, Zat yang maha pemberi rizki, Rahim, yang maha pemberi rahmat, yang maha pemberi kasih sayang, Rahim, Rahman, yang memberikan segala bentuk kasih sayangnya kepada makhluk, Ghafur, maha pengampun, dan semacamnya. Wahai Ghafur, ampunkan aku. Wahai Rahman, rahmati aku. Wahai Razzaq, limpahkan anugerahmu kepadaku, rizkimu. Ya Ghaffar, Ya Aziz, Zat yang maha mulia, muliakan diriku. Ya Malikal Mulk, wahai Zat yang memiliki kerajaan, angkat diriku. Ketika seorang muslim bermuamalah dengan nama-nama tersebut, maka akan menjadi luar biasa doa yang ia panjatkan kepada Allah SWT. Syarat yang berikutnya, hendaklah seorang yang berdoa kepada Allah SWT menyempurnakan keikhlasan di dalam doanya dan mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Jadi hendaklah seseorang itu benar-benar berdoa ikhlas dan sesuai dengan aturan Rasulullah SAW. Doa yang tidak ikhlas adalah doa yang hampa, tidak ada artinya. Makanya di dalam masalah ikhlas, seorang hamba kepada Allah membuat dia cemburu untuk menampakkan amalnya ke hadapan manusia. Orang-orang soleh ketika dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas, mengajarkannya untuk tidak berbuat riya dan sum'ah. Salah seorang tabi'in ketika ia membaca Al-Quran, berlinang air matanya, menangis kepada Allah Azza wa Jalla. Semenjak subuh ia baca Al-Quran, tiba-tiba 1 jam 2 jam setelah ia membaca Al-Quran, datang murid-muridnya ziarah ke rumahnya. Tidak ada waktu untuk menutup, tidak ada waktu baginya untuk menutup rahasia dirinya dengan Allah. Dia berusaha menangis, matanya memerah dan semacamnya. Kemudian ketika ia buka pintu tersebut, setelah ia bersihkan apa yang bisa ia bersihkan dari bekas-bekas tangisnya ketika membaca Al-Quran, dia mengatakan kepada murid-muridnya, ma asyaddaz zukam, ma asyaddaz zukam, alangkah kuatnya filekku hari ini. Dia mengatakan filek, alangkah kuatnya filekku hari ini. Supaya benar-benar ingin menyembunyikan ikhlasnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak mau berbagi amalnya untuk manusia. Dan mutaba'ah, mengikuti ajaran Rasulullah SAW, mengantarkan seorang muslim untuk tidak berbuat berlebih-lebih di dalam berdoa kepada Allah, untuk tidak membuat doa-doa yang tidak sesuai dengan anjuran syariat, untuk tidak berani
berinovasi di dalam doa. Banyak orang-orang yang tidak mempunyai iman dan tidak memiliki ilmu berinovasi di dalam doa. Disengajakanlah, dibuatlah suara terseduh-seduh, disajakkan doa tersebut agar terasa indah dan semacamnya. Ini semuanya adalah bukti bahwa ia tidak mengikuti cara doa Rasulullah SAW. Dari mutaba'ah, yaitu seorang muslim berusaha semaksimal mungkin benar-benar di dalam doanya mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Syarat yang berikutnya, hendaklah ia mencoba makan dari makanan yang halal, pakaian dari hasil yang halal, tempat dari makanan yang halal. Jadi thayyibul mat'am, baik makannya, baik pakaiannya, ini adalah syarat dari dan adab dari berdoa. Rasulullah SAW bersabda bahwa seseorang bersafar dan berdebu, kemudian ia mengangkat kedua tangannya, kemudian dia mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, yaitu berdoa kepada Allah, sedangkan makanannya haram, pakaian yang ia pakai haram. Apa kata Rasulullah SAW? Anna yustajabu lahu, bagaimana pula Allah akan memustajabkan doanya sekiranya ia telah berusaha untuk mencari tempat-tempat mustajab doa, dari musafirnya ia, dari berdebunya pakaiannya, dari mengangkat kedua tangannya, dari diulang-ulangnya doa tersebut. Akan tetapi yang ia makan haram, nafas yang keluar dari doa tersebut haram, pakaian yang ia pakai haram, suaminya bekerja yang haram, tidak pernah dilarang, ikut serta makan haram. Tahu suaminya berbuat riba, dibiarkan saja, ikut serta dalam makan riba. Tahu suaminya mencari harta dengan cara sogok menyogok, haram, ikut serta di dalam juga. Tahu suaminya mulai berani main judi di dalam perdagangan, ikut serta dan didiamkan juga, haram. Bagaimana pula kita berdoa untuk perbaikan anak, agar anak-anak itu soleh, Allah akan mustajabkan doa kita, anak-anak menjadi soleh. Bagaimana pula rumah tangga akan bahagia pada setiap solat yang kita berikan kepada Allah, ya Allah berikan kepada saya kebahagiaan di dalam rumah tangga, padahal makanan kita haram. Anna yustajabulah, mana mustajab, bagaimana Allah akan mustajabkan doa yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat pesan seorang ibu yang salihah kepada suaminya ketika hendak berangkat, hendak bekerja. Dia mengatakan, ya zawji, nasbiru ala al-ju'i wal atash, wala nasbir ala azabin nar, atau wala nasbir ala nari jahannam. Wahai suamiku, sungguhnya kami sabar menanti di atas kelaparan dan kehausan, akan kami tidak sabar atas api neraka jahannam, atas api neraka jahannam. Thayyibul mat'am, di antara salah satu mustajabnya doa. Di antara adab dia berdoa adalah amar ma'ruf nahi munkar, amaran bil ma'rufi wa nahaan 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, ketika ia melihat kemungkaran ia larang, ketika ia melihat ma'ruf ia berikan motivasi, semangat. Ketika dilihatnya saudaranya berbuat mungkar, ia larang dengan hikmah dan nasihat yang benar.
ketika ia lihat saudaranya dalam berbuat kebaikan, maka ia dorong untuk lebih banyak berbuat kebaikan tersebut. Di antara syarat dan adab berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu hendaklah membuka doa tersebut dengan memuja-muji Allah dan bersalawat dan bersalam kepada penutup para nabi dan rasul Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi. Memuji Allah, alhamdulillah alladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya. Puji Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni 'abduk ibnu 'abdik ibnu amatik nasiyati biyadik. Sama halnya dengan seseorang yang hendak berharap kepada seorang raja, dia ingin sesuatu yang akan ia ajukan kepada raja tersebut. Sebelum dia mengajukan permintaannya, dia hendaklah memuji raja itu. Dia hendaklah dia memanjatkan puja-puji kepada raja tersebut. Lakal hamdu, di antara doa misalnya, segala puji bagimu ya Allah, engkaulah qayyumus samawati wal ard. Segala puji bagimu ya Allah, engkaulah zat yang telah memberikan kepadaku nikmat. Segala puji bagimu ya Allah, yang engkau telah menurunkan Rasulmu yang mulia, yang telah menurunkan kitabmu yang mulia, yang telah menurunkan nikmat dan segala berkah kehidupan. Lakal hamdu, segala puji bagimu ya Allah dengan Quran, segala puji bagimu ya Allah dengan Islam, segala puji bagimu ya Allah dengan iman, segala puji bagimu ya Allah dengan kesehatan dan kebahagiaan hidup. Untukmu segala pujian. Lakal hamdu bil Quran wa lakal hamdu bil iman. Kabatta aduwana, engkau yang telah menghalangi musuh-musuh kami terhadap kami. Engkau menampakkan ketenangan kepada kami, engkau berikan kepada kami nikmat. Jadi puja-puji Allah dari seperti itu gayanya. Jadi memulainya. Syarat-syarat yang berikutnya, yakin dengan ijabah Allah, bahwa Allah akan mustajabkan doa. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, wa antum muqinuna bil ijabah, sedangkan kalian yakin dengan pemustajaban Allah Azza wa Jalla. Di antara syarat yang berikutnya adalah bertawassul kepada Allah dengan tauhid, dengan nama dan sifatnya dan amal-amal saleh kita. Kemudian baru kita memohon kepada Allah. Di sini berarti ada 3 urutan di dalam berdoa. Pertama, memohon kepada Allah dengan nama dan sifatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walillah al-asmaul husna fad'uuhu biha. Sungguhnya Allah memiliki nama dan sifat, sifat-sifat, nama-nama yang baik. Maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Maka kita berdoa kepada Allah dengan nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Syarat yang kedua, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebutuhan kita kepada Allah dan dengan kehinaan diri kita di hadapan Allah dan dengan amal saleh yang kita telah berikan kepada Allah Azza wa Jalla. Katakan misalnya kepada Allah, ya Allah, akulah ini hambamu yang hina, akulah hambamu yang tidak ada artinya di hadapanmu, hambamu yang banyak dosanya, hambamu yang datang kepadamu dalam keadaan berdosa, salah, lalai, yang alfa, hambamu yang bersimpuh ke hadapanmu, tiada daya, tiada upaya, la hawla wala quwwata illa bik.
Tidak ada daya dan upaya kecuali Engkau. Hamba-Mu yang hina, yang sekarang di hadapan-Mu memohon dan meminta. Ajukan doa seperti itu kepada Allah. Dan yang ketiga, memohon kepada Allah dengan permintaan hajat kita. Memohon kepada Allah hajat kita setelah kita melakukan hal yang seperti itu. Dan syarat-syarat yang berikutnya, hendaklah seorang muslim di dalam adabnya berdoa kepada Allah memperbanyak doa ketika lapang. Di dalam hadis disebutkan, man sarrahu ay yastajiballahu lahu 'inda syada'id wal kurab falyukthirid du'a fir rakha. Barang siapa yang hendak berbahagia Allah mustajabkan doanya dalam kesusahan dan mara bahaya, maka hendaklah ia memperbanyak doanya dalam kelapangan. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Ingatlah Allah dalam masa lapang, niscaya Allah akan ingat pada masa. Sehingga nanti suatu saat kalau seandainya datang musibah, Allah akan mustajabkan doa kita. Seakan-akan Allah mendengar jeritan doa seorang hamba. Kemudian Allah mengatakan, hambaku si fulan yang berdoa ketika masa lapangnya, wahai Jibril, dengarkan apa yang dia doakan masa sempitnya. Di antara adab di dalam doa, nyinyir di dalam berdoa, selalu mengulang-ulang doa tersebut. Karena di dalam hadis disebutkan bahwa Allah tidak akan bosan sampai seorang hamba bosan kepada Allah. Dan sungguhnya orang yang nyinyir berdoa kepada Allah, meminta selalu, sebagaimana dalam hikmah Arab, man adma'a qara'al bab walaj, barang siapa yang sering mengetok pintu, niscaya dia akan masuk. Jika seandainya seseorang selalu mengetok pintu Allah, niscaya Allah akan mustajabkan doanya. Dan adab yang berikutnya, tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ketika seorang hamba telah berdoa, aku telah berdoa, saya telah mohon bertahun-tahun akan tapi tidak ada mustajab doanya, mana pengaruh doanya? Maka hendaklah dia jangan berputus asa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yaqnut min rahmati rabbih illa dhallun. Tidaklah yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang sesat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, akbarul kabair al-isyraku billah wal amnu min makrillah wal qanutu min rahmatillah wal ya'su min rawhillah. Di antara dosa-dosa yang paling besar yaitu berbuat syirik kepada Allah, merasa aman dari makar Allah, dan berputus asa dari rahmat Allah. Apa kata Sufyan bin Uyainah? Janganlah salah seorang kalian terhalangi dari berdoa dari apa yang ia lihat dari mustajab Allah kepadanya. Janganlah ia terhalangi dari doa tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memenuhi doa permintaan makhluknya yang terburuk dan terlaknat, yaitu iblis. Itu ketika iblis mengatakan, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, qala fa innaka minal munzarin. Yaitu ketika iblis mengatakan, ya Allah, undurkan aku sampai hari kiamat. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala memustajabkan permintaan iblis, sungguhnya engkau adalah orang-orang yang diundurkan. Dan yang terakhir dari syarat berdoa adalah berhusnuzon kepada Allah di dalam doanya dan dalam semua kehidupannya. Dalam hadis disebutkan, ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Sungguhnya aku bersama husnuzon seorang hamba, dan aku bersamanya selagi ia mengingatku. Dan hendaklah
di dalam hatinya hendaklah pemustajaban doa lebih dominan di dalam hatinya. Jadi keyakinan ia Allah memustajabkan doanya hendaklah dominan. Sebagaimana dalam hadis yang kita bacakan tadi, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah kepada Allah sedangkan kalian yakin dengan mustajab Allah, dengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah sungguhnya Allah tidak akan mustajabkan doa dari hati yang lalai. Pembahasan yang berikutnya yaitu sebab-sebab dikabulkannya doa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika seandainya hamba-Ku memohon kepadaku, sesungguhnya aku dekat memenuhi dakwah doa seorang yang berdoa ketika ia berdoa kepadaku. Surah Al-Baqarah. Jadi Allah Subhanahu wa taala qarib. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam. Kemudian Allah mengatakan, hal min sa'ilin fa'utiyah, apakah ada orang yang memohon sehingga aku akan beri ia? Hal min mustaghfirin fa'aghfirulah, apakah ada orang yang meminta ampun kemudian aku ampunkan ia? Hal min da'in fa'astajibulah, apakah ada orang yang berdoa kemudian aku mustajabkan doanya? Allah meminta hamba-hambanya untuk melakukan hal seperti itu. Jika seandainya hal yang begitu, apa sebab-sebab dari dimustajabkannya doa? Maka ia terbagi dua. Pertama, sebab zahir dan sebab batin. Sebab zahir yaitu dengan mendahului doa tersebut dengan amal saleh seperti sedekah. Anda hendak berdoa, sedekah dulu si fakir miskin yang memohon, atau berwudu, atau salat, mengangkat kedua tangan, mencari waktu-waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab. Sebagian salaf ketika ia berdoa dia bersedekah dahulu. Waktu-waktu yang mustajab itu dalam tahunan, misalnya doa hari Arafah, atau di tempat-tempat masyail haj, mencari malam Lailatul Qadar dalam bulan seperti bulan Ramadan, terutama di 10 akhir Ramadan, dalam mingguan seperti hari Jumat, atau antara imam duduk di mimbar sampai selesai salat tersebut dari hari Jumat tersebut, dalam hitungan waktu sahur, pertengahan akhir malam, atau suatu waktu di hari Jumat, atau dikatakan bahwa dia adalah akhir waktu setelah salat asar. Itu waktu-waktu yang mustajab. Adapun tempat-tempat yang mustajab seperti Mekah atau di tempat-tempat masyair haram. Adapun keadaan-keadaan yang mustajab ketika berperang, bertemunya dua tentara, bala tentara, yang satu muslim yang satu kafir, berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika turunnya hujan, ketika berwudu, ketika azan, antara azan dengan iqamah, ketika hendak ditegakkan salat wajib, ketika sujud, ketika sebelum salam, ketika berpuasa, ketika hendak berbuka, doa orang yang haji hendak berangkat haji, doa orang yang dizalimi, doa imam yang adil, doa orang tua, doa setelah mengkhatamkan Al-Quran, doa di dalam majlis ta'lim, atau sedang berkumpulnya kaum muslimin, atau sedang terbangun tengah malam, ketika ia mengucapkan la ilaha illallah, ketika ia mendengar kokokan ayam, ketika doa orang sakit ketika sampai ia sembuh, atau orang yang hadir menghadiri orang yang sakit atau orang yang meninggal, atau doa seorang muslim kepada saudaranya dari kejauhan, atau doa musafir, atau doa orang yang terdesak.
atau orang yang mau hendak tidur, atau dan juga diriwayatkan ketika melihat Ka'bah. Nah, itu keadaan-keadaan yang dimustajabkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hafal semua ibu-ibu? Ya, itu berarti ada 3. Itu zahir. Jadi sebab-sebab zahir itu tadi, yaitu salah satunya menggunakan kesempatan, waktu, tempat dan keadaan yang mustajab. Adapun sebab batin yang membuat seorang doa awang dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mendahului doa tersebut dengan taubat yang nasuh. Inni atubu wa la aub. Ya Allah, aku bertaubat dan tidak akan kembali lagi berbuatnya. Mengembalikan kezaliman, hak-hak orang yang kita ambil, kita balikkan. Ya fulan, ya allan, ya anu, ini sesuatu yang aku ambil, maka ridhakanlah. Memperbagus makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dari mata pencarian yang halal. Di antara sebab-sebab batin, menjauhi semua dosa dan maksiat. Di antara sebab-sebab yang batin, menjauhi segala syubhat. Di antara sebab-sebab yang batin, menghadirkan hati yakin kepada Allah, kuat harapan kepada Allah, dan penyerahan diri kepada Allah. Penyerahan diri kepada Allah dan menjauhi keputusasaan. 6. Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala telah beri taufik seorang hamba untuk belajar berdoa kepada Allah, maka berhati-hatilah akan sebab-sebab tidak dikabulkannya doa. Di antaranya adalah, yaitu asal doa tersebut memang lemah. Doa itu lemah memang pada dasarnya. Bagaimana tidak lemah? Karena yang ia minta adalah hal yang mustahil. Seperti ia minta, ya Allah berikanlah aku kuda yang bersayap. Doa yang mustahil. Atau doa yang memang luar biasa, tidak mungkin. Ya Allah lahirkan aku di Mekah. Dia sudah lahir. Ya Allah jadikan suamiku perempuan. Nah misalnya, entah marah gara-gara apa tidak tahu, dia minta berdoa begitu. Itu mustahil dan itu lemah dan mustahil mustajabnya. Ada salah seorang ulama, kalau saya tidak salah namanya Utbatul Ghulam. Suatu hari setelah dia berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, pedangnya telah basah dengan darah kaum kufar, orang-orang Romawi. Istirahatlah pasukan di kemahnya, di sebuah tempat semak-semak, dipancangkan di sana kemah. Kemudian Utbatul Ghulam, namanya saya kurang pasti, tapi salah satunya mungkin Utbatul Ghulam, dia berangkat sendirian, menjauh dari kaum muslimin yang istirahat. Sampailah ia di dalam sebuah rimbunan semak. Kemudian ia masuk ke dalamnya. Ia tambatkan kudanya, kemudian ia masuk ke dalamnya. Kemudian ia diikuti oleh salah seorang kaum muslimin yang hendak mengetahui apa yang diperbuat oleh Utbah. Kiranya ia bertakbir salat. Di dalam salatnya ia berdoa. Di antara doanya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya rezeki tanpa ia kira. Dan ia berdoa pula agar tidak beda antara dinding dengan seorang wanita di matanya. Dan yang ketiga, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya mata yang tidak pernah tidur. 3 doanya. Kemudian setelah ia keluar, dikejutkan ia oleh orang yang mendengarkan doanya tersebut. Sebelum dia menutup doanya tadi, dia menyampaikan kata-katanya, ya Allah semua orang dimustajabkan doanya kecuali Utbah. Utbah, engkau tidak mustajabkan doanya. Ketika itulah dia dihampiri oleh kaum muslimin tersebut, menanyakan apa yang didoakan oleh Utbah tersebut.
Maka dia sebutkan 3 hal tersebut. Apa katanya? Sedangkan rezeki yang tanpa ia kira telah ia dapatkan. Setiap ia masuk rumah datang rezeki tersebut. Sedangkan tentang wanita, yang ia lihat wanita dengan dinding sama saja, maka ia telah lihat. Apa katanya? Tidak beda bagiku wanita dengan dinding, sama saja. Akan tapi satu hal yang belum Allah mustajabkan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya mata yang tidak pernah tidur. Dia masih tidur walaupun sejam atau 2 jam atau semacam. Yang jelas, apa kata sahabatnya tadi? Subhanallah, wahai Utbah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mustajabkan doa engkau yang ketiga tersebut bukan karena apa-apa, tapi karena bukti kasih sayang Allah kepada engkau. Bukti kasih sayang Allah kepada engkau. 6. Jadi sebab terhalangi pengkabulan doa itu disebabkan karena pada hakikatnya doa itu lemah. Atau yang kedua, karena orang yang berdoa itu lemah, karena lemahnya hatinya ketika menghadap Allah. Seperti lemahnya orang yang hendak meminta kepada petinggi, seorang raja, akan tapi dia tidak pandai cara memintanya kepada raja tersebut. Ketika sampai di hadapannya, maka tidak ada ucapan yang bisa keluar. Ada. Tidak bisa, akhirnya tidak mustajab, karena lemah orang tersebut. Atau yang ketiga, yaitu penghalangnya disebabkan karena ia telah melakukan sesuatu maksiat kepada Allah, seperti makan yang haram, minum yang haram, tempat tinggal yang haram, atau bekerja dalam pekerjaan yang haram, dan semacamnya. Begitu juga maksiat, bid'ah, dan yang lainnya. Ya, itu 3 sebab-sebab terhalanginya doa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada pertanyaan ibu-ibu. Di sini ada pertanyaan, apa hukumnya mengangkat tangan di dalam berdoa? Hukum mengangkat tangan di dalam berdoa adalah syarat dimustajabkannya doa. Jadi hukum mengangkat tangan di dalam berdoa itu dianjurkan, bahkan dia adalah syarat dimustajabkannya doa kita. Jadi hukum asal di dalam berdoa mengangkat tangan. Dan mengangkat tangan itu, mengangkat tangan tersebut terbagi 2. Mengangkat tangan di dalam istisqa itu diangkat setinggi-tingginya sampai nampak ketiak, kalau seandainya laki-laki, tinggi, itu istisqa. Tapi kalau seandainya di dalam doa sendirian, itu diangkat tangan sampai sejajar dengan telinga. Ya. Mana yang lebih afdal, berdoa dengan menggunakan bahasa doa yang dalam hadis atau bahasa sendiri? Yang afdal menggunakan bahasa dalam hadis dengan menghayati maknanya. Ustaz, apa maksud berdoa pada saat melihat orang meninggal? Tolong jelaskan kembali untuk siapa doa tersebut. Untuk keluarga yang ditinggal dan semacamnya. Jadi ketika melihat orang sakit dan meninggal, kita lihat orang meninggal tersebut, teringat kita akan kematian, kita berlindung kepada Allah dari buruknya kematian dan semacamnya. Itu doa seperti itu untuk kita atau untuk orang yang hendak kita berikan kepadanya doa. Ustaz, apakah boleh kita berzikir sambil mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Dan apakah zikir itu diterima oleh Allah? Ya. Fazkurullaha kadzikrikum aba'akum. Berzikirlah kalian seperti kalian menyebutkan orang-orang tua kalian. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Jadi boleh berzikir sambil mengerjakan pekerjaan rumah, dan itu afdal.
Ustaz, suami saya seorang PNS, tapi dia jarang pergi kerja dan selalu diingatkan bahwa tidak halal gaji yang diterima tapi tidak dihiraukan. Sampai kapan mengingatkan suami sementara gaji yang diterima digunakan untuk belajar rumah tangga? Mohon penjelasannya ya Ustaz. Rasulullah SAW mengatakan, khudhi ma yakfiki bil ma'ruf, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ambillah yang cukup untukmu dan cukup untuk anak-anakmu dengan baik. Mudah-mudahan begitu. Seorang pegawai negeri sipil, ketika ia telah ingkar dari perjanjiannya, dia harus bekerja sebanyak ini, kemudian dia bekerja sebanyak itu cuma, berarti sisanya tidak halal baginya. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, bagaimana dengan kaset CD Asmaul Husna yang disyairkan tapi tanpa musik? Di situ ada dicantumkan artinya dan tulisannya, apakah dibolehkan untuk mempelajarinya terutama bagi anak-anak? Ya boleh, kalau seandainya dia tanpa musik. Tapi jangan didoakan seperti melanturkan syair. Ini diajarkan supaya mereka hafal. Mudah-mudahan insyaallah ta'ala boleh. Wallahu ta'ala alam. Karena seorang medis dan membuka praktek bersalin di rumah ke klinik, ada rasa hati kepingin memakai cadar, cuma anak ada rasa kendala dari faktor lingkungan, tempat tinggal dan profesi. Yang anak tanyakan, apa hukum dari cadar? Apakah berdosa tidak memakai cadar? Hukum cadar para ulama berselisih. Setelah mereka sepakat, tidak ada seorang pun yang memakruhkan. Semuanya minimal menjawab hukum cadar tersebut sunnah yang dianjurkan untuk melakukan. Para ulama berselisih tentang masalah ini. Sebagian ulama mewajibkan dan sebagian ulama menganjurkan, mengatakan bahwa menggunakan cadar itu sunnah. Apakah berdosa tidak memakai cadar? Tergantung dari yang rajih, yang kuat menurut kita. Kalau seandainya hukumnya wajib, berarti dia berdosa. Jadi kalau dia sunnah, maka dia tidak berdosa. Dan bagaimana hukum dari profesi anak, yaitu tenaga medis? Jika seandainya di dalam pekerjaan tersebut tidak ada maksiatnya, tidak ada ikhtilat, tidak ada khalwat dan semacamnya, maka dia halal setelah ia menunaikan hak dan kewajiban. Kalau seandainya dia seorang ibu atau seorang istri, wallahu ta'ala a'lam. Ketika membaca Al-Quran, kapan kita memakai ta'awuz? Ta'awuz di awal kali kita membaca Al-Quran, kita membaca ta'awuz. Kalau kita akan memulai membaca surat Al-Quran yang terputus, apakah kita membaca basmalah? Tidak, membaca basmalah di awal surat. Dan di awal kali membaca Al-Quran di awal surat, dan di awal kali memulai membaca Al-Quran. Memulai membaca Al-Quran. Kan tapi kalau terputus sebentar, tidak perlu mengulangnya. Saya rasa cukup di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.